Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang glikolisis. Oke, jadi glikolisis itu adalah eh, pemecahan C dengan atom 6 itu menjadi bentuk lain dari glukosa atau dipecah gitu ya, menjadi hal yang lebih sederhana. Nah, glikolisis nantinya itu akan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, atau kita tulis gini, dan 2 ATP. Kita tulis ini adalah hasil. Jadi glikolisis itu artinya pemecahan C, kan glikolisis itu dari karbohidrat ya, respirasi aerob karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu kan punya atom 6C, C-nya ada 6. Nah, sehingga glikolisis ini kan salah satu tahapannya. Maka dia akan memecah C yang jumlahnya 6 tadi agar nanti bisa dihasilkan 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Oke, di sini kita coba identifikasi. Yang pertama, tahapannya itu ada glukosa. Glukosa itu berubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan enzim heksokinase. Ini adalah enzimnya. Kemudian, jadi glukosa ini dibantu oleh enzim heksokinase sehingga nanti dia mentransfer gugus fosfat sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, gugus fosfat tadi itu dibawa oleh si ATP. Jadi pada proses pertama ini dia membutuhkan ATP atau ATP-nya itu digunakan untuk mentransfer si fosfatnya. Selanjutnya, untuk tahap kedua dari glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 6-fosfat atau dikonversi. Itu tahap kedua ya. Dikonversi atau diubah menggunakan enzim fosfoglucosaisomerase. Ya, ini hanya konversi dari glukosa menjadi fruktosa. Selanjutnya, pada proses ketiga, di sini dari fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat menggunakan enzim fosfofruktokinase. Jadi di sini diperlukan ATP untuk mentransfer atau mengirimkan si gugus fosfatnya sehingga nanti membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Enzimnya fosfofruktokinase. Di sini digunakan ATP untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya untuk tahap ke berapa ini? Tahap keempat yang ini. Jadi tahap keempat di sini bisa kita lihat fruktosa 1,6 bifosfat itu diubah oleh enzim aldolase menjadi 2 bentuk. Ada GLAP sama DHAP. Oke, atau kita jelaskan menggunakan bagan yang lain atau nama lain. Jadi fruktosa 1,6 bifosfat itu nanti akan dikonversi atau diubah menjadi 2 bentuk menggunakan enzim yang namanya aldolase. Bentuknya ada di beberapa sumber yang menyebutkan namanya itu adalah gliseraldehid 3 bifosfat atau G3P atau GLAP. Kemudian satu lagi itu namanya dihidroksiapatida
hidroksiaseton fosfat atau DHAP. Nah, seperti ini. Itu adalah tahap keempat. Kemudian dari situ, nanti yang berperan untuk dilanjutkan ke tahap kelima. Oh, sebentar. Kemudian dari sini ada tahap kelima. Tahap kelimanya disimbolkan dengan panah seperti ini. Jadi artinya terjadi konversi antara DHAP sama GLAP, tetapi tidak mencapai kesetimbangan. Nah, tidak pernah mencapai titik kesetimbangan ya. Jadi pokoknya terjadi konversi aja. Di sini juga disimbolkan dengan panah. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan glikolisis di tahap 1 sampai tahap 5. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa dari tahap 1 sampai tahap 5 itu disebut sebagai energi investment fase. Kenapa? Karena ATP yang digunakan itu 2. Oke, selanjutnya kita ke tahap ke-6. Ya, di tahap ke-6 ini berarti dari glyceraldehyde 3-bifosfat. Jadi tadi kan ini sampai tahap 5 nih, ya, ada gliseral 3 ini sama dehidroksiaseton. Kemudian yang di tahap selanjutnya itu bagian yang gliseralnya aja, itu yang berlanjut tahapannya. Nah, maka masuk ke tahap 6, di mana gliseraldehyde ini nanti akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2. Nah, di sini menggunakan enzim triose fosfat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini itu ada catatan di tahap ini terjadi 2 reaksi. Kita coba gambarkan seperti ini. Jadi, reaksi pertama itu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke 2NAD+ sehingga nanti menghasilkan 2NADH. Kemudian untuk reaksi keduanya, kan tadi dikatakan ada 2 reaksi ya. Untuk reaksi kedua itu terdapat 2 fosfor itu berikatan dengan substrat jadi 2 fosfor berikatan dengan substrat dengan energi pada proses tahap 6 ini untuk membentuk si 1,3
bifosfogliserat ya. Jadi kalau misalkan nih kalian mau gambarkan, yang pertama ada transfer elektron NAD+, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, ada transfer elektron sehingga nanti dihasilkan 2 NADH seperti ini. Kemudian kita bisa bikin panah juga seperti ini. 2 fosfor itu berdekatan dengan substrat untuk nantinya menempel atau bergabung membentuk 1,3 bifosfogliserat. Jadi emang ada 2 reaksi gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap ke-7 di mana terdapat tadi bifosfogliserat sebanyak 2. Kita lanjutkan ya. Kita ke tahap ke-7. Jadi bisa dibilang sebentar. Bisa kita bilang bahwa 2 fosfat atau gini ya. 2P atau 2 fosfat itu akan ditransfer ke 2 ADP sehingga nanti menghasilkan 2 ATP. Ya. Ini kita gambarkan. Jadi gini. 1,3 bifosfogliserat itu nantinya akan diubah menjadi 3 fosfogliserat, tapi karena ada 2 molekul ini, maka kita juga tuliskan 2 di sini. Jadi 3 fosfogliserat itu akan terbentuk dengan cara fosfatnya yang ada tadi pada bifosfogliserat yang sebelumnya ini, 2 fosfatnya itu akan ditransfer ke ADP sehingga nanti menghasilkan 2 ATP. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. ADP nanti hasilnya adalah 2 ATP. Nah, di sini tentunya menggunakan bantuan enzim, yaitu enzim fosfoglycerokinase. Nah, proses ini adalah proses ke-7. Tadi ke-6 ya. Nah, sekarang ke-7. Selanjutnya, 2,3 fosfogliserat itu akan dilanjutkan ke tahap 8, di mana di tahap 8 ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Kalau tadi 3 fosfogliserat, ini 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase. Selanjutnya, karena tadi udah sampai di tahap 8, kita masuk ke tahap ke-9. Dari 2 molekul 2 fosfogliserat itu nanti akan diubah dengan bantuan enzim enolase sehingga nanti hasilnya adalah 2 molekul fosfoenol pirufat atau kita singkat dengan POP. Nah, di mana proses ini itu juga akan menghasilkan 2 molekul H2O ya. Kita tulis hasil 2 molekul H2O. Kemudian ini berarti tahap ke-9. Kemudian dari 2 fosfoenol pirufat atau PEP nanti akan diubah ke tahap ke-10,
di mana tahap ke-10 itu berarti nanti diubah menjadi pirufat dengan enzim pirufat kinase. Nah, pada proses ini itu akan terbentuk 2 ATP melalui 2 ADP. Nah, kita sudah belajar tentang 10 tahap pada glikolisis. Kita mulai dari tahap 6. Tahap 6 kalau kita lihat berarti dari sini ya. Di sini ada 2 ATP. 2 ATP. Ada lagi enggak? Tidak ada ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari tahap 6 sampai 10 itu disebut sebagai energi payoff fase atau tahap penghasil energi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena menghasilkan ATP. Kalau yang tahap 1 sampai 5 tadi kan dia menggunakan ATP gitu ya. Oke. Oh ya, jangan lupa ini karena 2 fosfoenolpirufat jadi nanti hasilnya juga 2 pirufat ya. Jadi itulah mengapa di awal itu diinfokan bahwa pada glikolisis di sini belum ada ya. Pada glikolisis itu ada sebentar mana ya tadi ini. Hasilnya adalah 2 piruva, 2 NADH sama 2 ATP. Mari kita lihat di paling terakhir dia menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Tadi didapatkan di mana ya? Nah, ini 2 NADH.